Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan harian di channel YouTube ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di hari ini Sabtu 12 Desember 2020, kita mau mengakhiri Minggu Advent yang kedua. Tetapi sebelum kita mengakhiri Minggu Advent kedua dan mau melakukan aktivitas kita di hari ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 5. Demikian bunyinya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, satu hal yang pasti dicari manusia ketika dia sesak, ia mencari kelegaan. Ketika ia sedang bergelut dalam permasalahan, ia membutuhkan solusi, tidak membutuhkan janji-janji yang tidak pasti. Bapak Ibu, demikian juga dengan orang yang haus. Ketika dia haus, ia akan mencari apa yang bisa menghilangkan dahaganya, tentu air. Sama seperti hal yang ditunjukkan oleh kepada pemazmur saat ini. Tetapi pemazmur 126 ayat 5 ini memutarbalikkan akal sehat kita. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Dalam teks kita hari ini, kita dipaksa untuk menabur dalam posisi mencucurkan air mata. Yang mau dikatakan pemazmur dengan kata sederhana ialah, jangan karena air matamu engkau terhambat untuk menabur hal-hal yang baik. Jangan karena air matamu engkau menjadi terhambat untuk menaburkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, apa yang dikatakan oleh pemazmur saat ini, apa yang dituliskan pemazmur saat ini, itu menggambarkan perjalanan bangsa Israel ketika mereka di dalam perjalanan. Ketika mereka ingin melepaskan diri daripada pembuangan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, satu hal yang diberikan Allah kepada umat pilihannya ialah janji pembebasan. Yang diberikan Allah kepada Israel adalah janji pembebasan. Pertanyaan itu kepada kita sekarang. Apakah engkau yakin secara imanmu engkau mengimani Allah, maka engkau akan bebas dari belenggu dosa? Apakah engkau mengimani Kristus, engkau juga akan terlepas dari belenggu dosa duniawi? Ketika engkau tidak percaya akan pelepasan atau pembebasan daripada Allah itu, tinggalkan Allah. Tetapi kalau engkau memang yakin melalui imanmu, karena Allah datang untuk memberikan kebebasan, mari semakin dekat kepada Ia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, hal ini semakin mendewasakan kita kelak. Ketika kita tahu bahwa hal yang dikatakan pemazmur ini mau mengingatkan kita. Ketika kita menabur hal-hal yang baik, baik dalam situasi dan kondisimu masih dalam keadaan duka, masih dalam keadaan derita, lanjutkan hal-hal yang baik yang mau kau tabur. Kita perlu lihat sedikit Bapak Ibu, kehidupan para petani. Ketika petani mau menanam atau menabur gandum, ketika harga gandum naik, mereka harus menabur. Walaupun mereka harus menyisihkan sedikit kepada keluarga mereka. Di situ mereka akan menangis. Kenapa ketika harga gandum naik, mereka harus menanam semua. Bahkan hanya sedikit disisakan kepada keluarganya. Tidak bisa keluarganya merasakan nikmat. Tidak bisa keluarganya merasakan enaknya gandum. Tetapi ia meyakini, melalui penderitaan dia, melalui tangis dia ketika menabur benih gandum, ia yakin keuntungan saat memanen gandum nanti, ia rasakan istimewa kehasilan daripada gandum itu. Kehidupan kita juga demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Ketika kita yakin orang berbuat jahat kepada kita, kita selalu menyalurkan hal yang baik. Jangan engkau patah semangat. Pasti engkau akan mendapatkan dari yang telah engkau tabur. Karena kehidupan orang Kristen adalah tabur tuai Bapak Ibu. Engkau menaburkan kebaikan, tidak mungkin engkau tidak mendapatkan kebaikan. Kalau tidak dari dirimu kebaikan itu dapat, maka para keturunanmu, anakmu, cucumu, bahkan orang yang ada di sekitarmu akan merasakan kebaikanmu. Seperti hal yang dirasakan oleh para pemazmur, yang dituliskan oleh pemazmur hari ini. Menabur hal kebaikan itu tidak menurut situasi dirimu. Kalau engkau sedih, jangan itu membatalkan semangatmu. Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hal yang paling kita takuti dalam hidup kita adalah semangat menebarkan kebaikan. Kalau sudah itu menurun Bapak Ibu,
Kalau itu sudah tidak ada lagi, apa yang mau kita beri kepada sekitar kita? Apa yang menunjukkan identitas kita berbeda dari orang yang lain? Maka dari pemazmur ini, Mazmur 126 ayat 5 ini, kita mau mengakhiri Advent kedua untuk mengingatkan kita keselamatan yang dari Allah itu telah dekat. Keselamatan yang Allah sediakan itu melalui Kristus sudah ada di tengah-tengah kita. Maka pertanggungjawabkanlah ketika engkau menjadi orang yang mau diselamatkan. Hidupmu di dunia ini pertanggungjawabkan. Tunjukkan engkau adalah orang yang siap untuk diselamatkan di tengah-tengah dunia ini. Dan engkau menjadi ahli waris kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya hari ini kita bersemangat untuk mengakhiri minggu ini. Untuk memasuki minggu Advent yang ketiga esok. Dan seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita di hari ini terberkati. Orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, terlebih orang yang tidak mengasihi kita juga, terberkati dalam pekerjaan mereka. Kristuslah yang dimuliakan, Roh Kuduslah yang menyertai kita di dalam Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.